Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillah ajmain. Amma ba'du. Pertama dan paling utama sekali, marilah kita ucapkan rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat yang beliau berikan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas 4 yang cukup sederhana ini. Kemudian selawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan buat arwah di alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan selalu bersalawat kepada beliau kita diakui sebagai umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru yang sempat hadir pada pagi hari ini, kemudian yang berbahagia Ibu Puspita Winda Anafri yang akan menyampaikan deseminasinya pada hari ini. Baiklah, kepadanya Ibu Puspita Winda Anafri kita berikan waktu yang seluas-luasnya. Kepadanya waktu di tempat dipersilakan. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Hebat SDN 002 Logas yang sudah meluangkan waktunya hingga bisa berkumpul di ruangan ini guna untuk mendengarkan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Kuantan Sengingi menyebarkan pemahaman dan penyerapan pengalaman budaya positif. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 002 Logas Kabupaten Kuantan Sengingi yang berdiri sekarang di depan ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah jauh lebih senior dari saya dalam hal mengajar. Saya tidak bermaksud untuk menggurui bapak ibu sekalian, hanya melainkan berbagi pengetahuan seperti yang sudah saya pelajari sebagai calon guru penggerak pada modul 1.4 tentang budaya positif. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin penting yang telah saya pelajari pada budaya positif ini. Yang poin pentingnya, yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, yang keempat itu kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku manusia, yang keenam posisi kontrol, dan yang ketujuh keyakinan kelas, yang terakhir segitiga restitusi. Hal-hal ini akan saya jabarkan nanti di penjelasan selanjutnya. Yang pertama kita masuk kepada pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan
sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Adapun paradigma kita sebagai guru yang harus kita capai yaitu yang pertama beriman, berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global, kemudian gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Ini adalah pembelajaran dengan paradigma baru yang akan kita terapkan di kelas kita masing-masing, Bapak dan Ibu. Selanjutnya, mengkonsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol itu ilusi guru mengontrol murid. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa guru mempunyai semua pengetahuan positif dan bermanfaat. Itu adalah pemikiran dari kita seorang guru yang harus kita bawa ke jalan perubahan. Kemudian kita sebagai seorang guru kadang merasa kita adalah orang dewasa yang berhak memaksa, sehingga anak didik kita di kelas merasa terpaksa untuk melakukan hal-hal yang hanya sebelah pihak dari pihak guru saja untuk menerapkannya, tidak dari dalam hati anak didik kita. Sebenarnya yang harus kita lakukan adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ini yang harus kita rubah sebenarnya, Bapak Ibu. Stimulus respon kita, kebutuhan kita sebagai guru menyebutkan bahwa kebutuhan kita sama, padahal teori kontrolnya kebutuhan kita itu berbeda. Begitu dengan kebutuhan anak-anak kita di kelas. Ada anak kita yang membutuhkan kasih sayang, ada yang membutuhkan perhatian lebih dari kita, kemudian ada yang memang membutuhkan bimbingan khusus dalam pembelajaran. Itu yang disebut dengan kebutuhan kita berbeda. Teori kontrolnya seperti yang sudah saya sampaikan tadi, banyak kasus yang kita temui di kelas. Ada beberapa siswa yang kadang datang terlambat, belajar sering ngantuk, pasti semuanya itu ada kontrolnya. Kemudian stimulus respon kita seorang guru, semua orang melihat hal yang sama. Kita sebagai guru merasa tidak boleh membeda-bedakan itu menurut kita. Padahal teori kontrolnya harus kita miliki adalah setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Orang ini dalam artian siswa-siswa kita memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita kadang sebagai guru tidak mau dengan ego kita, tidak mau mendengarkan keterangan dari siswa kita. Kita inginnya apa yang kita sebutkan itu yang dilakukan oleh siswa kita. Sebenarnya teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kadang menurut kita baiknya seperti itu karena teori kontrol yang sebenarnya harus berusaha memahami pandangan orang lain, kita harus berusaha mengikutinya. Kita harus berusaha memberikan menerima masukan dan pandangan dari siswa-siswa kita. Kemudian stimulus respon seorang guru. Perilaku guru dilihat sebagai suatu kesalahan. Seringkali kita melihat anak-anak kita yang misalnya yang berperilaku buruk, kita anggap itu sebagai kesalahan tanpa mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi kepada anak tersebut. Kemudian teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Sebenarnya
semua apa yang dilakukan oleh anak-anak kita itu pasti ada tujuannya. Mungkin dia ribut di kelas, barangkali tujuan siswa ribut di kelas, dia pengen kita sebagai guru untuk menyapainya, bertanya sama dia. Entahlah dia kekurangan sapaan dari rumah, itu sebenarnya yang terjadi kepada anak-anak kita di sekolah. Kemudian kita menilai sebagai guru dengan egois, menyatakan orang lain bisa mengontrol saya. Kita tuh cuma mau dikontrol oleh para atasan, misalnya kalau kita sebagai guru. Sebenarnya dalam teori kontrol yang saya pelajari pada modul 174, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Apapun seginya, itu hanya kita yang bisa mengontrolnya. Tidak bisa mendapat pengaruh-pengaruh dari orang lain. Misalnya mau datang terlambatkah ke sekolah, mau datang tepat waktukah kita sebagai guru ke sekolah, mau mengajar di jam pelajarannya bagaimana kita di sekolah, itu sebenarnya teori kontrolnya ada pada diri kita. Apapun seginya ada pada diri kita sendiri. Tidak ada paksaan atau berupa hukuman dari atasan. Kemudian menurut kita pemaksaan ada saat bujukan atau gagal. Kita sebagai guru kadang terlalu merasa ego dengan pemaksaan yang kita lakukan kepada siswa kita. Saya memang belum sepenuhnya untuk melakukan ini Bapak Ibu, karena saya juga masih proses dalam pembelajaran. Tetapi setelah belajar ini, insya Allah kedepannya kita akan sama-sama mengubah teori kontrol yang sudah sebenarnya harus kita lakukan pada pembelajaran kurikulum Merdeka. Kemudian teori kontrol dari pemaksaan tersebut adalah kolaborasi. Kolaborasi di sini kerjasama menciptakan pilihan-pilihan baru. Kerjasama antar siapa? Tentu antar kita dan siswa kita, antar kita sesama guru, antar kita dengan atasan kita, kemudian antara kita seorang guru dengan lingkungan sekolah. Itulah yang saya sebut dengan teori kontrol tadi. Selanjutnya, di sini ada disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina yang berarti belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Mendengar, pasti kita sebagai guru kalau mendengar kata disiplin positif, kira-kira apa yang tersirat di dalam pemikiran ibu dan bapak tentang disiplin positif? Apa Bu, Pak? Kira-kira yang terlintas dalam pikirannya? Datang tepat waktu, boleh. Apalagi Pak, Bu? Apalagi yang tersirat dalam pemikiran Bapak dan Ibu kira-kira tentang disiplin positif? Berbicara yang sopan, boleh. Itu sudah termasuk ke dalam disiplin positif. Kemudian, apalagi Bu kira-kira? Berpakaian seragam, boleh. Mengikuti tata tertib sekolah, boleh. Itu sudah masuk ke dalam disiplin positif. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal.
dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ini adalah poin tujuan kita sebagai pendidik, sebagai guru, bukan untuk menimbulkan hukuman atau reward dalam siswa kita, tetapi kita memiliki disiplin diri, disiplin yang ada di dalam diri anak tersebut, menumbuhkan rasa inginnya untuk mematuhi tersebut. Selanjutnya, nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984 menyatakan bahwa setiap perubahan memiliki suatu tujuan. Dan selanjutnya Diana Gosden tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Di sini dapat kita lihat nilai-nilai kebajikan universal. Yang nilai kebajikannya, yang contoh yang harus kita terapkan di kelas, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nilai ini disepakati bersama. Kita sepakati bersama nilai-nilainya dulu, baru bisa kita terapkan. Kemudian kita masuk kepada kebutuhan dasar manusia. Kita sebagai manusia ini, Bapak dan Ibu, memiliki kebutuhan dasar, yaitu yang dimaksud dengan kebutuhan dasar manusia, segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang dilakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kita semua pasti punya keinginan. Di dalam kelas kita mengajar pasti juga punya keinginan. Kira-kira apa keinginan ibu dan bapak kalau sedang mengajar di kelas? Apa kira-kira, Bu? Apa keinginan kita? Anak-anak mengerti dengan pelajaran yang kita sampaikan. Anak-anak mengerti dengan pelajaran yang kita sampaikan. Itu kan keinginan kita. Kemudian apa lagi rasanya, Bu? Anak-anak berbicara sopan ketika kita ada di dalam kelas. Anak-anak berpakaian rapi. Itu adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia, segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kira-kira seperti itulah keinginan yang ingin kita capai di dalam kelas kita masing-masing. Ini lingkup kecilnya adalah kelas, kemudian lingkup besarnya itu adalah keinginan kita untuk sekolah. Lingkup kecilnya kita ambil terlebih dahulu. Untuk mewujudkan hal tersebut ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan dasar kasih sayang. Kemudian yang ketiga, kebutuhan dasar kebebasan. Yang keempat, kebutuhan kesenangan. Kemudian kebutuhan penguasaan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang
harus kita imbangi dengan nilai-nilai yang kita ajarkan kepada anak didik kita di sekolah. Kita pertimbangkan yang pertama, anak didik kita tuh ingin punya kebutuhan bertahan hidup. Nanti sudah jelas dia sakit, kita memaksa ke sekolah. Berarti kita tidak mempertimbangkan kebutuhan dasar yang ada pada anak kita. Kemudian jelas anak kita tuh butuh kasih sayang, butuh perhatian. Kita masih aja marah, sehingga menjadi penekanan terhadap psikologis anak. Kemudian yang ketiga, kebutuhan kebebasan. Kadang anak itu di dalam pelajaran, misalnya dalam pelajaran matematika. Dalam pelajaran matematika ada berbagai macam jalan, tapi hasilnya sama. Sedangkan kita di sekolah mengajarkan jalan yang seperti ini. Tiba-tiba dia dengan guru privatnya atau guru lesnya mengajarkan dengan jalan yang berbeda, tapi hasilnya sama. Apakah kita ingin memaksakan kehendak kita untuk anak mengikuti jalan kita? Sebaiknya itu tidak kita lakukan untuk nilai kebebasan. Kemudian kesenangan tadi, kita jangan sampai merenggut kesenangan yang dimiliki oleh anak kita. Kemudian penguasaan tadi ya dari segi penguasaan di lingkungan kelas. Selanjutnya 3, motivasi perilaku manusia. Perilaku manusia tersebut mempunyai 3 motivasi. Yang pertama, kita melakukannya, kita sebagai guru melakukannya, memotivasi diri kita untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman saja. Ya kan Bu? Kadang anak tuh datang ke sekolah hanya untuk menghindari supaya dia tidak nyaman. Hal tidak nyamannya seperti dimarahi orang tuanya atau mendapat hukuman di sekolah kalau tidak datang ke sekolah. Kemudian motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kadang kita melakukan suatu tugas itu hanya untuk mendapat imbalan, atau apanya kita sebagai guru hanya untuk mendapatkan gaji saja, tidak dari kesadaran diri kita. Maka itu kita masukkan ke dalam motivasi perilaku manusia yang kedua. Sebaiknya kita menjadikan mereka menginginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Inilah seharusnya motivasi yang harus ada pada diri kita sebagai seorang guru, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seharusnya inilah yang kita terapkan di kelas kita masing-masing, pada diri kita sendiri dulu. Semuanya, apapun yang kita terapkan di kelas, kita mulai dari diri kita sebagai guru dulu, baru kita ajarkan siswa-siswi kita. Kemudian, gimana ibu-ibu, bapak-bapak, sudah ngantuk ya? Atau sudah kurang semangatnya dalam mendengarkan saya menyampaikan pengimbasan budaya positif yang sudah saya pelajari selama ini pada modul 1. Sebelum masuk ke modul 2, saya bertugas untuk memberikan pengimbasan budaya positif yang saya pelajari di sekolah kita dulu. Baru nanti akan ada pengimbasannya ke sekolah yang lain. Di sini ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima adalah manajer. Kira-kira di posisi kontrol yang manakah kita sekarang berada?
Bagaimana Ibu Bapak? Kira-kira di posisi kontrol manakah Ibu dan Bapak berada sekarang? Kemarin waktu Loka Karya 2, saya sempat ditanya oleh PP saya mengenai posisi kontrol ini Ibu dan Bapak. Karena saya belum belajar, terang saja saya menjawab sering menjadi teman dan menjadi penghukum. Benar tak Ibu Bapak? Apa yang sudah kita lakukan selama ini? Saya menjawab dengan jujur, saya sering menjadi penghukum dan menjadi teman. Sehingga saya harus merubah lagi pemikiran saya dengan cara ini. Kalau penghukum, pengertiannya ya, kalau penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang dimaksud di sini misalnya kita ada siswa yang melakukan kesalahan di kelas. Misalnya kita suruh menghafal kali-kali, tidak dapat dia kali-kali, berdiri di depan dulu. Itu adalah posisi kontrol penghukum. Atau silakan keluar dari kelas, belajar di luar. Itu adalah posisi kontrol penghukum. Itu kita lakukan selama ini. Yang sudah kita lakukan selama ini. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Kita biasanya kan, yo nak ibu, nengok ibu ya nak, ibu lah punya kan. Jadi siswa kita merasa kalau dirinya bersalah. Sebenarnya hal tersebut tidak boleh dilakukan oleh kita sebagai seorang guru. Kemudian teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid-murid melalui persuasi. Di sini kadang kita selalu mendengarkan curhatan dari murid, ya kan? Dekat dengan murid, duduk bersama, bercanda kurang, sehingga di dalam diri murid tidak merasa lagi, oh ibu itu baik kok, gak apa-apa melanggar sama ibu tuh, ibu tuh gak akan marah. Sampai di dalam diri murid berpikiran seperti itu, karena posisi kontrol kita yang sebagai teman yang selalu mengasih toleransi kepada siswa-siswa kita, sehingga rasa tanggung jawab yang seharusnya dilaksanakan oleh siswa-siswi kita tidak dipenuhinya, tidak dilaksanakan dengan baik oleh siswi kita tersebut. Kemudian ada posisi kontrol sebagai pemantau. Pemantau ini yaitu memonitor atau mengawasi. Kita mengawasi saja, tidak ada tanpa bicara, tanpa toleransi sedikit pun. Misalnya terlambat datang ke sekolah, oh ini sudah tidak jam lagi, silakan pulang. Itu sudah masuk ke pemantau. Atau lapor sana sama guru BK, terima hukumannya dulu baru boleh masuk. Sebenarnya hal pemantau tersebut juga sering saya lakukan sebelum saya mempelajari ini, tidak boleh dilakukan lagi. Hal yang paling penting adalah posisi kontrol yang paling penting yang harus kita terapkan di sekolah adalah sebagai seorang manajer. Manajer ini respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Di posisi manajer ini, Ibu dan Bapak, kita dilarang untuk menghardis anak kita. Misalnya ada anak yang terlambat datang ke sekolah. Ini misalnya contoh. Nanti akan saya beri posisi kontrolnya. Contoh yang lain, ini contoh yang pernah saya alami. Anak sering terlambat datang ke sekolah. Tiba-tiba anak masuk, kita mencegatnya di pintu, kita memarahinya.
dengan kata-kata kita di depan teman-temannya, sehingga membuat mental anak-anak kita menjadi terganggu. Sebaiknya hal yang kita lakukan, mempersilahkan anak itu masuk terlebih dahulu, kemudian nanti pada saat jam istirahat memanggil siswa kita yang bermasalah tersebut datang ke kantor untuk menemui kita, atau datang ke satu ruangan untuk menemui kita. Barulah kita tanya. Di sini kita diminta untuk di dalam posisi manajer ini kita diminta untuk menanyakan apa yang terjadi, kemudian menyuruh siswa kita tersebut mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukannya. Di sini nanti saya akan memberikan suatu contoh. Di posisi kontrol yang manajer ini akan saya berikan contoh penyelesaian menggunakan segitiga restitusi. Itu nanti akan kita pelajari di selanjutnya. Di sini contoh penerapan yang saya sebutkan tadi. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru dengan kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ada siswa kita sering kita jumpai pada hari Senin, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Yang pertama, guru si A menyuruh, hormat pada yang menara sana selama 1 jam. Kamu ini tidak pernah mengikuti peraturan sekolah. Itu termasuk posisi kontrol yang bagaimana itu, Bapak? Ya, benar Bu Suci, penghukum. Kalau kita suruh anak langsung pergi sana, hormat pada tiang bendera selama 1 jam, itu adalah merupakan posisi kontrol penghukum. Kemudian ada lagi guru yang berbicara, berkata, berapa kali ibu harus beritahu kamu? Kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, kalau seperti itu kata-katanya, di posisi kontrol mana kita? Membuat rasa bersalah. Kemudian kalau ada yang bilang lagi ya sama kita guru misalnya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu sekali. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Itu posisi kontrol kita sebagai teman. Ini yang sering kita lakukan kepada anak-anak kita. Kita selalu membiarkan sehingga menyodorkan tanggung jawab yang seharusnya dilaksanakan oleh siswa-siswi kita. Kemudian ada salah satu guru yang mengucapkan, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi. Jangan diulang lagi. Itu adalah merupakan posisi kontrol sebagai pemantau. Inilah yang sering kita lakukan di sekolah, ya kan Ibu Bapak? Kemudian yang selanjutnya, salah seorang guru dengan bijak datang kepada siswa menanyakan tentang apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan tersebut? Ini adalah posisi kontrol yang sangat kita inginkan, ya kan Bapak Ibu? Yaitu posisi kontrol sebagai manajer. Inilah posisi kontrol yang seharusnya kita laksanakan di sekolah kita atau di dalam pembelajaran di kelas maupun di lingkungan sekolah. Di sini ada beberapa yang sudah saya buat posisi kontrol. Apakah itu? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan sikap kamu.
Kira-kira posisi kontrol apakah itu? Benar, pembuat rasa bersalah. Kemudian kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira kalau kita mengucapkan, kita sebagai guru mengucapkan hal demikian kepada siswa kita, berada di posisi kontrol mana kita, Bu? Penghukum, benar. Kemudian, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kita berada di posisi kontrol manajer. Kemudian, ayolah lakukan demi bapak atau ibu. Kira-kira kita berada di posisi kontrol yang mana ini? Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Dengan tegas kita bilang kalau tidak buat tugas, tidak akan dapat nilai dari guru. Nah, nanya kalau selalu kita ucapkan seperti itu kepada siswa-siswi kita. Bukan ibu-ibu saja, saya juga sering melakukannya karena ketidaktahuan dalam ilmu tersebut. Ini sudah termasuk contoh kontrol yang kita lakukan sebagai pemantau tersebut. Kita selalu menghabis anak didik kita dengan kata-kata yang tidak mengajak. Jadi intinya kita sebagai guru harus menimbulkan kesadaran diri yang paling penting terhadap anak peserta didik kita. Kalau kesadaran dari dirinya sudah ada, tentu otomatis dia akan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh apapun itu. Di sini setelah mempelajari posisi kontrol, 5 posisi kontrol kita sebagai guru tersebut, semoga kedepannya kita melakukan paradigma perubahan di kelas kita masing-masing. Selanjutnya, keyakinan kelas. Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas yang kita tonjolkan di sekolah? Karena kalau kita mengarah kepada peraturan, tentu konsekuensinya adalah berupa hukuman. Kalau peraturan itu pasti siswa kita menilai, oh kalau peraturan kelas pasti nanti kalau dilaksanakan akan ada hukuman. Tentu anak tersebut akan melaksanakannya karena takut dihukum, tidak dari dalam dirinya tersebut. Kalau keyakinan kelas, keyakinan yang kita miliki, kalau keyakinan kelas tersebut itu yang bersifat abstrak, berupa pernyataan yang universal, kemudian dibuat dalam pernyataan positif, sedikit agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kita di sini menerapkan keyakinan kelas. Kira-kira apa yang dibutuhkan oleh siswa saya ya? Apa yang dibutuhkan oleh siswa dan saya yang mengajar di dalam kelas? Itu yang kita terapkan kepada anak kita. Itu pun berdasarkan dari kebutuhan. Apa kebutuhan yang kita inginkan, apa kebutuhan yang kita ingin dapatkan di kelas, kemudian apa kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa-siswi kita tersebut. Seperti yang sudah saya praktekkan, membuat keyakinan kelas yang bisa Ibu Bapak lihat. Yang pertama yaitu kalau keluar dan masuk kelas harus izin dan mengucapkan salam. Kemudian berbicara harus sopan. Kemudian datang ke sekolah harus tepat waktu. Ini sama dengan disiplin. Kemudian sama-sama menjaga kebersihan kelas. Karena kenapa kami terapkan sama-sama menjaga kebersihan kelas? Karena kalau kita cuma mengandalkan piket kelas yang cuma 3 atau 4 orang per hari yang bekerja, tentu keadaan kelas tidak akan bisa rapi atau bersih sampai akhir jam pelajaran. Apalagi kita yang berada di kelas-kelas bawah. Makanya kita terapkan
kepada siswa-siswa kita harus meyakini, harus mempunyai keyakinan menjaga kebersihan kelas bersama-sama. Kemudian bertemu sapa jika bertemu guru. Ini lebih ke pengembangan karakter Ibu dan Bapak. Karena banyak kita jumpai siswa-siswi kita yang bertemu di jalan, bahkan ada yang melenggo, dia pura-pura tidak kenal sama kita. Sering saya jumpai. Maka dari itu untuk menghindari hal tersebut, saya membuat keyakinan kelas bersama siswa-siswi yang lain bertegur sapa jika bertemu guru. Kemudian agar menghindari perkelahian di kelas, saya menambahkan tidak boleh mengejek teman atau berkelahi, karena ejekan itu adalah faktor yang paling utama dari perkelahian yang dilakukan oleh siswa-siswi kita selama ini. Begitu cara pembentukan keyakinan di kelas menurut saya. Kemudian di sini ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah cara untuk kita sebagai guru tadi memenuhi kontrol sebagai seorang manajer yang saya sebutkan tadi. Di sini kalau kita sebagai kontrol seorang manajer, hal pertama yang harus kita laksanakan adalah menstabilkan identitas. Ini adalah hal utama yang harus kita laksanakan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, kita cari kebenarannya dulu tindakan yang salah tersebut. Kemudian baru menanyakan keyakinan. Keyakinannya bagaimana? Keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama tadi, Ibu dan Bapak. Di sini menstabilkan identitas. Berbuat apa kata yang perlu kita ucapkan kepada siswa itu adalah berbuat salah itu wajar. Nah, itu bahasa kita sama. Tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian ibu bapak juga pernah melakukan itu. Kemudian ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa seperti itu untuk menstabilkan identitas dari masalah atau kasus yang dihadapi oleh siswa kita. Kemudian validasi tindakan yang salah. Kata-kata yang akan kita sampaikan kepada anak didik kita itu, kamu pasti punya alasan. Kita ingin memvalidasi, menanyakan kebenaran tentang kasus yang dia apakan. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Masuk ke dalam menanyakan keyakinan. Ini yang saya sebutkan tadi dengan membuat keyakinan kelas tersebut. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Kemudian seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Di sini di segitiga restitusi ini saya sudah mempraktekkan penerapan segitiga restitusi dengan kasus atau masalah yang ada di kelas saya. Berikut adalah video dari penerapan segitiga restitusi yang sudah kami laksanakan. Ini adalah kasus segitiga restitusi antara saya dan Gibran yang sering datang terlambat ke sekolah.
Adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di kelas bersama anak yang sering terlambat datang ke sekolah sehingga dia sering ketinggalan pelajaran. Di sini kalau saya memanggil dan menyadarkan anak tersebut tentang apa yang dilakukannya, kemudian melakukan pemecahan masalah menggunakan segitiga restitusi. Dan akhirnya anak tersebut mengakui kesalahannya sehingga anak tersebut kami menemukan solusi supaya siswa saya tersebut berjanji agar tidak main HP terlalu malam lagi dan tidak begadang lagi. Kemudian saya mengambil inisiatif untuk menyadarkan anak tersebut dan menghubungi orang tua anak tersebut, bekerja sama, berkolaborasi untuk meningkatkan minat dan kemampuan anak tersebut dalam bangun pagi. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Inilah yang dapat saya sampaikan pada pembahasan budaya positif yang saya pelajari pada modul 1.4. Terima kasih atas segala perhatian dan dukungan dari Bapak Ibu Guru hebat SDN 002 Logat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Ibu Moderator. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Winda yang telah menyampaikan diseminasi budaya positif yang sudah beliau sampaikan dengan panjang lebar. Kemudian harapan kita semua kita bisa menerapkannya di kelas, tentunya dengan pelajaran kita masing-masing. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari pagi ini semuanya?
keyakinan kelas seperti apa yang kita butuhkan di kelas kita nih? Apa kira-kira keyakinan kelasnya? Siapa yang tahu keyakinan kelas apa yang harus kita terapkan di dalam kelas ini? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan. Eza, apa Eza? Pesankan Eza. Berbicara harus sopan, kata Eza. Bagaimana? Setuju? Kalau setuju, Ibu tuliskan keyakinan
Di kelas boleh dilanggar? Tidak. Walaupun tidak ada konsekuensinya, tidak ada ganjarannya, tidak ada hukumannya, ya karena semua yang Ibu tuliskan ini sudah kita sepakati, maka harus kita patuhi. Boleh melanggar? Tidak. Boleh kita bermain-mainkan kesepakatan yang sudah kita buat? Tidak. Semoga dengan adanya kesepakatan kelas kita menjadi lebih tertib, lebih nyaman, lebih bersih, ya kan? Semoga anak-anak Ibu semua semakin nyaman belajar di dalam kelas, semakin cepat mendapat pelajarannya. Ya? Sudah bisa kita sepakati? Sudah? Sudah. Terima kasih. Ini adalah nanti akan Ibu buatkan pamfletnya. Ini adalah keyakinan kelas yang sudah anak-anak Ibu buat, yang disepakati bersama. Demikianlah pembelajaran membuat keyakinan kelas pada hari ini. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.